majelis taklim. Moga selalu terus insyaallah senantiasa dalam jalan rahmat dan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan pengajian kita yang telah lalu, yakni mengenai niat ketika kita di dalam belajar. Dan diniatkan dengan menuntut ilmu itu akan mensyukuri atas nikmatnya akal dan sehatnya badan yang diberikan oleh Allah. Dan janganlah diniatkan dengan dia tadi supaya dihormati manusia. Jadi jangan kita berniat hendak menuntut ilmu supaya manusia kita hormat dengannya. Dan jangan pula untuk mendapatkan harta benda dunia atau mendapat daripada kemuliaan di hadapan penguasa dan lainnya. Bila mana kita berniat dengan demikian, maka kemungkinan besar tidak akan menjadi nilai ibadah nantinya di pandangannya Allah Ta'ala. Rugi kita. Telah berkata Muhammad bin Husain rahimahullah ta'ala, ujar sidin, jikalau ada manusia semuanya menjadi budakku, niscaya aku merdekakan mereka semua dan aku lepaskan daripada loyalitas mereka itu. Dan barang siapa yang telah mendapat akan lezatnya ilmu dan beramal, maka dia tidak akan tertarik lagi dengan harta yang dimiliki orang lain. Jadi dalam artian, bila mana seseorang tersebut sudah mendapatkan daripada ilmu, tahunya dan ilmunya sudah, yang ada mungkin timbul di dalam dirinya dengan hendak memiliki orang, hendak daripada menyakiti orang lain, hendak memfitnah orang, pada mungkin sebabnya tahu dengan ilmunya. Bila mana orang tahu sudah dengan ilmu, orang tersebut pasti merasa senantiasa bersyukur dengan apa yang diperolehnya. Dalam artian ini dalam memiliki orang lain, sebab bila mana itu diperbuatnya, otomatis apa yang digawinya, yang tadinya menjadi amal salehnya, bisa menjadi sirna, bisa menjadi hilang, lantaran disebabkan daripada rusaknya hatinya atau perbuatannya atau perkataannya yang menyebabkan hal tersebut ditolak oleh Allah Ta'ala. Ini sudah ada ilmu, merasa pun kita kalau diamalkannya, maka timbul sesuatu kenikmatan yang dirasakan di dalam dia menjalani daripada kehidupannya. Karena menjadi orang lain lagi ada orang harus menjadi bertambah harta, bertambah rumah, umpamanya manukar motor, manukar mobil, nanti ini nggak masih tidak biasa di sini. Nah, jelas apa? Yang penting di hati sini apa? Senantiasa bersyukur dengan apa yang Allah berikan, maka itu menjadi suatu kenikmatan. Siapa yang mensyukuri, maka itu Allah Ta'ala utambahi kita daripada apa yang mensyukurinya. Jadi jangan kita hendak memiliki, maka dia tidak akan tertarik dengan harta yang dimiliki oleh orang lain lagi. Dalam menuturkan kepada kami As-Syekh Al-Ustaz Iwamuddin Hamadu bin Ibrahim bin Ismail As-Safari
Al-Ansari karena isyarat bagi Ibnu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Mujahidin yang dimudahkan di dalam syair. Siapa yang menuntut ilmu bagi akhirat, kelebihan yang benar akan didapatnya. Kerugian itu sangatlah cepat bagi yang menuntut selain daripada akhirat. Jadi dalam artian bila mana kita senantiasa menuntut daripada perkara mata dunia, ini jadi habisannya. Semakin kita mengajar, semakin jauhnya. Makin kita sesat, makin menjauhnya. Cukup dari apa yang kita dapatkan, tidak akan boleh merasa cukup. Sehingga orang sebut anak menambah terus. Ya, orang lagi dari rumah sebuting anak dua, diberi dua anak tiga. Mau diberi biji seekor anak dua, bayar lah. Jadi bakal yang benar ya, ada bakal bisa cukup. Makanya menimbulkan kerugian kita. Ruginya, oleh kenapa ini rugi? Habis waktunya untuk mengajar daripada mata dunia. Ada ingat lagi mempersiapkan biasa perkara urusan di akhirat, dan ingat lagi. Namun lebih menderitanya lagi, namanya bila mana akan yang dikejarnya sudah tak kumpul seberadaan, sudah dimilikinya seberadaan, namun tiba-tiba seseorang tadi dikenai oleh Allah berupa penyakit. Namun penyakit yang menimbulkan suatu kematian, maka orang tersebut hanya merasakan suatu penyesalan yang ada kesudahannya lagi sudah. Jadi kita rasanya kan nampak perlu, kan nampak ini, kan nampak itu sudah sayur dulu. Sayur. Kasayukan sudah nampak, sudah terlambat. Makanya daripada itu boleh kita mengajar dunia, tapi jangan kita ingat kita biasa bekal kita di akhirat. Banyak ini banyak ajaran dunia, kita banyak mengajarkan sedekah lagi. Lagi banyak ditilang orangnya, kemalar lagi lagi. Nah, orang ini jadi ingatlah. Mudah-mudahan kita ingat sebenarnya orang. Mungkin dia kita ingat. Allahumma, melainkan boleh kita menuntut pangkat apabila pangkat itu digunakan untuk menyuruh bagi pekerjaan yang makruh dan menegak daripada yang mungkar. Nah, boleh kita. Tapi bila kita menuntut pangkat tadi, kedudukan tadi, cagaran hendak supaya dimuliakan orang, supaya dihormati orang, supaya menimbulkan rasa ujub kita atau menimbulkan suatu kariaan, maka hal tersebut lebih baik kita menghindar, menegah daripada hal demikian tadi, supaya kita ada ruginya dan menjalankan yang hak dan memuliakan daripada agama. Nah, jadi bagus kita banyak isi pangkat, isi kedudukan, isi jabatan, gunakan jabatan kedudukan kita dengan baik. Jangan dengan kedudukan jabatan itu malah menyulitkan orang lain. Urusan yang benar hukumannya nih, salah itu deh. Kita hendak mengajar dari kemudahan memberi suatu faedah manfaat untuk orang lain kayak apa? Ibaratnya orang minta tolong memang kita menolongi. Nah, mudah-mudahan apa yang kita gawe itu mudah-mudahan diridai oleh Allah Taala, mudah-mudahan menjadi keberkahan. Nah, ini ada
sumbangan orang lain, ngambilnya juga nggak ini, itu segala macam dipersulit dari kita. Nah ini berarti menimbulkan suatu kemungkaran, bukannya suatu kebaikan. Bukan bagi nafsunya dan hawanya. Jadi kita hendak menuju tadi pada menuruti kehendak hati kita, menyemanakan diri kita ada. Bujur-bujur hendak membantu daripada umat. Dan barat mudah-mudahan ketika kita membantu dengan itu mudah, ini di akhirat kita dipermudah juga. Nah itu, nah kita harapkan dengan Allah, mudah-mudahan rahmat Allah itu karena menolong diri kita. Maka dibolehkan yang demikian itu dengan kadar barang yang diperlukan oleh dia untuk menyuruh dengan yang baik dan menegak daripada yang mungkar. Dan sepatutnya lah bagi penuntut ilmu bahwa berpikir dia pada demikian itu. Berpikir. Kenapa? Supaya bahwasanya ilmu yang mereka tuntut itu tidak sia-sia. Jadi kita mengerjakan diri kita, justru kita mudahan memberi kemudahan baik kita sendiri maupun kita keluarga, bahkan bagi orang lain. Nah, ini yang kita perlukan. Dan janganlah ia mencari kepada dunia yang mana dunia ini dikatakan hina, yang sedikit dan yang binasa, seperti disebutkan dalam sebuah syair. Nah, baik sedikit dari yang sedikit ialah dunia. Siapa yang terpesona adalah orang yang paling hina. Dunia dan isinya adalah sihir yang menipu orang yang tuli dan buta. Seseorang bila mana ia ada memiliki ilmu, ada ilmunya terdengar berbagai macam cara pun dilakukannya, walaupun menyalahi daripada syariat agama. Yang penting dia tercapai tujuan. Makanya yang terpenting dunia urusannya akhirat karena ada kiranya ujarnya. Nyaman yang pandir lagi segar, nyaman yang pandir lagi sehat. Amal sudah umat-umat namanya bawang murna, oksigen murah, uyuh menjadi pahinakan. Jadi sudah kita bisa menggunakan, sudah tergambar daripada apa yang berbuatnya waktu dahulu sehatnya. Nah yang melakukan dengan berbagai macam cara sehingga menimbulkan merugikan yang orang lain. Diakibatkan lantaran apa? Lantaran perbuatan namun perbuatannya tadi. Kemudian dan mereka itulah orang-orang yang mana mereka itu namanya bingung, yang tak tertentu arah kebingungannya. Kenapa? Karena jauh daripada petunjuk. Jadi kita orang baru kena ilmu. Makanya terkadang bisa terucap, jangankan mencari yang halal, yang haram aja gimana dia mencari dia. Iyalah, dia nak ada sini mencapai pula. Baik, dikiranya itu apa ucapan itu biasa. Itu bahaya itu. Ya Allah, ucapan yang kayak itu bisa menggerakkan keimanan kita. Artinya sampai temannya ke rumah, yang ada percaya, ada yakin, misalkan ada dan kadernya Allah itu ada. Makanya sifat manusia itu kan ada, Allah berikan orangnya tadi sugi, semuanya
hidupnya. Inang ke orang masih hafal surahnya. Ya Allah, ada ulama-ulama yang rajin taat beribadah dengan Allah Taala, namun di sisi lain juga keadaannya orang penuh kenistaan, kita tetap menjadi beramal beribadah. Ada juga orang sugih, tapi jauh daripada Allah Taala sembahyang pada Abu Jari terus. Nah, cuma di sisi lain ada juga orang sugih yang bisa menggunakan dengan keadaannya tadi, ini yang beribadah, ini yang bersedekah, kemudian ini yang pun memiliki amal-amal, amalan-amalan masalah di orang yang beruntung. Nah, ada beruntung tadi, orangnya susah beramalan populer, sembahyang ada digawi, puasa ada dijalani, basbang orang berbagi sembako semacam ada di orang bermain ada di orang sama jalan kita dia penyediaan berkurang sugi aja maka ada di balik orang ngomong balik kurang kebiasaan sini mau pilih rumah semuanya serba ya Pak. Nah imbas dia tanggur karena bagian itu berang boleh di sini karena boleh bukan minta didikan juga. Makanya seumur, mana coba jawabannya? Ada yang sudah. Iyalah. Nah, dengan gerangan jauh daripada pekerjaan hidayah yang baik kita. Sudah sakit, orang sudah sakit, sudah gugur, tertimpa tangga yang ada tadi. Ada orang yang kata lah, adalah, ada. Nah, jadian ada ya Allah, sebetulnya ada jadian. Kan ngomongnya yang hebat. Dikira kita ngomongnya sebenarnya ada kegiatan. Nah, artinya apa? Ada sadar dari seorang. Nah. Kemudian lagi seyogyanya atau sepantasnya bagi ahli ilmu bahwa jangan dia menghinakan dirinya dengan muamalah pada nama lain pada tempat yang ditamakinya itu tadi. Artinya apa? Kalau kita tamak dengan urusan daripada agama, dan amalnya bagus. Nah ada bagusnya tamak yang dunia. Ya tadi kan sudah kabur di sini. Ampih jadinya apa? Disebut kata ngomong aja ampih. Artinya apa? Sudah mengukur. Pada itu masih saja itulah sebenarnya kali kan sifatnya manusia tidak al-insan itu atas rupa nama baik-baiknya nanti ada ingat bila ada baik ingat benar itu ada yang Allah amal nama baik ini jarang kita hari ini ingat di padanya nah masalah satu amalan yang nyatakannya bagaimana itu bersama mengadakan di anak uling jasudin jangan pada ingat bacaan. Sebab kita kadang mimpi macam-macam. Ada yang mimpi 30 macam, 30 anjing, dibatok ular, semua macam-macam. Karena ada itu itu daripada kembang tidur saja. Nang bagus tuhnya, nang baik-baik kita dikenyataan apalagi buruk. Maka jangan ada bacaan paling ada mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Berapa kali disebutkan? 21 kali. Dibaca 21 kali. Bila asal kepanjangan, nama mantap maka baca Bismillah, Bismillah, Bismillah hingga berapa ya? Mau begini kan dia panjang banget lah. Nih bacaannya juga dari itu. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kegunaannya istimewanya? Ketika seseorang tersebut bila nakuling yang membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka niscaya hartanya dipeliharakan oleh Allah Taala daripada maling. Kalau maling kok, kalau maling enggak?
Lain curi, bukan maling. Yang maling aja. Maling itu yang curi aja, enak. Nah, tuh di antaranya. Aman, alhamdulillah. Jika namanya kehilangan amalan yang dari sebenarnya amal dari 21 kali. Satu tinggal kami untuk ya Allah. Maka mengamalkan surah ayat kursi. Ayat kursi dibaca berapa kali? Cukup sekali aja. Bila nak boleh membaca bismillah, kemudian baca ayat kursi. Apa istimewanya? Istimewanya kita sebagai manusia ini banyak macamnya. Ada yang hatinya baik, ada yang tidak baik. Ada yang orangnya pendiam, ada kehidupan. Ada yang menyakiti dan orang lain. Bahkan bisa ada guna-gunanya, bisa ada kesandatnya kita. Makanya orang yang memiliki demikian ini kebanyakan mau orang kuning. Kalau orang kuning kenapa? Ada ingat lagi. Maka ketika seorang tersebut membaca ayat kursi, maka orang tersebut terpelihara daripada gangguan-gangguan tadi. Nah, jadi buat mendekat Allah, ingatin tadi gangguan itu. Jadi amalkan, insya Allah akan terjaga daripada rumah tangga kita. Jadi berbuat amal pada namanya tempat yang ditamainya itu pada baik dan memelihara daripada barang yang padanya itu menggunakan bagi ilmu dan ahlinya dan bersifatlah tawadhu. Jadi apa yang kita miliki, baik berupa harta, baik berupa kedudukan, baik berupa jabatan, jangan kita anggap mau semua ada jadi kita, tapi bertawadhu pada diri kita. Sebab kita merasa pada berikan itu adalah kehidupan saudaraan. Nah, kiranya ada masanya kita tak boleh kayak biasa lagi. Maka daripada itu gunakan hal tersebut dengan sebaik-baiknya agar nantinya menjadi suatu kebaikan jasa diri kita, baik di dunianya terlebih setelah kita nantinya meninggalkan dunia masuk ke dalam kubur, dan kita berharap mudah-mudahan nantinya kita diberikan oleh Allah Ta'ala suatu kenikmatan. Nah, nikmat tersebut membawa kebahagiaan baik pada diri kita maupun bagi keluarga kita selanjutnya. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bagian buatnya ini semua termasuk perhatian, mohon maaf dan kehilafan serta kesalahan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala rasulika sayyidina wa habibina wa sayyidina wa maulana Muhammad. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.